Ya, sekali lagi selamat malam Bapak Ibu. Kita bersama-sama akan belajar firman Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa dulu sebelum kita akan membaca dan mempelajari firman Tuhan ya. Bapak Ibu kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami mengucap syukur kalau kami berkumpul dari berbagai kota di Indonesia dan bahkan ada yang dari negara lain pada malam hari ini berkumpul untuk beribadah kepada Engkau. Ya Tuhan, hadirlah bersama-sama dengan kami. Kami ingin bertumbuh secara rohani. Kami ingin disegarkan oleh firman Tuhan yang membuat kami maju secara rohani, maju secara jasmani, dan kami boleh hidup mempermuliakan nama Tuhan. Berkati waktu pemberitaan firman, urapi hamba-Mu yang penuh dengan dosa dan keterbatasan ini menjadi berkat bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, terpujilah Kristus, haleluya, amin. Bapak Ibu, mari kita bersama belajar firman Tuhan. Kita mengambil judul pada malam hari ini, pergunakan setiap kesempatan untuk menyampaikan Injil Tuhan. Ya, mari kita membuka 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai 27. Ya, mari kita membuka ya 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai 27. Ya. Bapak Ibu, ini ayatnya cukup panjang, 27 ayat. Saya rindu kita membaca, satu orang membaca 3 ayat. Ya, nanti 9 orang kurang lebih. Kita bergantian. Silakan Bapak Ibu sukarelawan terlebih dahulu ya. 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 27. Silakan. Yang bisa buka mic, silakan menyampaikan membacakan firman Tuhan. 3 ayat ya. Ya, silakan, mungkin Pak Jacob duluan boleh, silakan. Ya. Naaman disembuhkan. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara, sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, sampainya surat ini kepadamu, maklumlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman pegawaiku supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya. Ya, terima kasih Bu. Ini berikutnya, silakan. Ya, silakan ayat 7 sampai 9. Ya. Ya mah, gimana ya? Yuk, kepencet. 2 Raja-Raja 5 ayat 7 sekarang, ayat 7. Ya, saya dulu ya, nanti berikutnya Bapak Ibu silakan lanjut ya. Ayat 7, segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakannya lah pakaiannya, serta berkata, Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku, supaya kusembuhkan seorang dari penyakit kustanya.
Tetapi sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah ia menjadi gara-gara terhadap aku. Segera sesudah didengar Elisa, abdi Allah itu, bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnyalah pesan kepada raja bunyinya, "Mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel." Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Ayat 10 silakan. Ayat 10. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, "Pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir." Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, "Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik, lebih baik daripada segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir?" Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Ya, terima kasih Bu Susem. Yang lain silakan. 13, 14, 15. Ayat 13, tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, "Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang, ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir." Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Ya, masih ayat 15 ya. Iya, ayat 15b bisa diteruskan siapa silakan. Ya. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, "Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini." Tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa." Dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak. Akhirnya berkatalah Naaman, "Jikalau demikian, biarlah diberikan kepada hambamu ini tanah sebanyak muatan sepasang bagal. Sebab hambamu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan kepada Allah lain kecuali Tuhan." Ya. Ya, makasih Bu Susem. Ayat 18. Dan kiranya Tuhan mengampuni hambamu ini dalam perkara yang berikut. Apabila tuanku masuk ke kuil Rimon untuk sujud menyembah di sana, dan aku menjadi pengapitnya, sehingga aku harus ikut sujud menyembah dalam kuil Rimon itu, kiranya Tuhan mengampuni hambamu ini dalam hal itu. Maka berkatalah Elisa kepadanya, "Pergilah dengan selamat." Setelah Naaman berjalan tidak berapa jauh daripadanya, berpikirlah Gehazi, bujang Elisa, abdi Allah, "Sesungguhnya tuanku terlalu menyegani Naaman, orang Aram ini, dengan tidak menerima persembahan yang dibawanya. Demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya aku akan berlari mengejar dia dan akan menerima sesuatu daripadanya." Lalu Gehazi mengejar Naaman dari belakang. Ketika Naaman melihat ada orang berlari-lari mengejarnya,
turunlah ia dengan segera dari atas kereta untuk mendapatkan dia dan berkata, "Selamat." Ya, ayat berikutnya silakan. Saya, Jawabnya, "Selamat. Tuanku Elisa menyuruh aku mengatakan baru saja datang kepadaku 2 orang muda dari pegunungan Efraim dari antara rombongan nabi. Baiklah berikanlah kepada mereka setalenta perak dan 2 potong pakaian." Naaman berkata, "Silakan ambillah 2 talenta." Naaman mendesak dia dan membungkus 2 talenta perak dalam 2 pundi-pundi, 2 potong pakaian, lalu memberikannya kepada 2 bujangnya. Mereka ini mengangkut semuanya di depan Gehazi. Setelah mereka sampai ke bukit, disambutnyalah dari tangan mereka, disimpannya di rumah, dan disuruhnya kedua orang itu pergi. Maka pergilah mereka. ya, 3 ayat terakhir silakan. Ada Bang Patrick atau Bu Dr. Lani atau siapa silakan. Untuk menghemat waktu, saya aja ya, Pak Anton. Ya, ya, oke, baik. Baru Oke. saja Gehazi masuk dan tampil ke depan tuannya, berkatalah Elisa kepadanya, "Dari mana Gehazi?" Jawabnya, "Hambamu ini tidak pergi kemana-mana." Tetapi kata Elisa kepadanya, "Bukankah hatiku ikut pergi ketika orang ini turun dari atas kereta dan mendapatkan engkau? Maka sekarang engkau telah menerima perak, dan dengan itu dapat memperoleh kebun-kebun, kebun zaitun, kebun anggur, kambing domba, lembu sapi, budak laki-laki, dan budak perempuan. Tetapi penyakit kuslan Naaman akan melekat kepadamu dan kepada anak cucumu untuk selama-lamanya." Maka keluarlah Gehazi dari depannya dengan kena kusta putih seperti salju. Amin. Amin. Terima Amin. kasih. Mm-mm. Terima kasih Bung Susam dan rekan-rekan semuanya. Ya, kita akan belajar hari ini sebuah tema yaitu pergunakanlah setiap kesempatan untuk menyampaikan Injil Tuhan. Bapak Ibu terkasih, Naaman itu adalah seorang panglima Aram. Dan Aram itu adalah orang-orang Aram adalah keturunan Sem. Ya, kita tahu bahwa setelah peristiwa Bahtera Nuh, di situ Nuh punya anak Sem, Ham, dan Yafet. Keturunan Sem inilah menjadi orang-orang Aram. Ya, Laban itu adalah orang Aram dan ibu Yakub, Ribka adalah orang Aram. Seperti halnya Lea dan Rahel adalah orang Aram. Orang Aram dekat dengan orang Israel, tetapi di kemudian hari orang Aram sempat berperang dengan orang-orang Israel dan menaklukkan Israel. Begitu ceritanya. Jadi mereka itu adalah kerabat dari orang Israel. Nah, diceritakan bahwa Naaman adalah panglima kerajaan ini, ya, kerajaan Aram, ya, panglima Aram, ya. Dan berarti Naaman ini seorang yang bekerja dengan baik. Kita tahu bahwa dia sebagai panglima berarti punya posisi yang tinggi. Dikatakan dia cukup sukses, begitu ya. Karena Alkitab menceritakan kepada kita bahwa Tuhan memberikan kemenangan kepada orang-orang Aram. Ya. Kemudian diceritakan bahwa ada seorang perempuan Israel yang ditawan menjadi budak keluarga Naaman. Ya. Nah, kemudian kita baca cerita ini dari awal, kita diceritakan bahwa Naaman ini kena kusta. Waktu Naaman kena kusta, lalu gadis yang menjadi tawanan itu atau jadi budak Naaman, dia bilang, ayat 3, sekiranya Tuhanku menghadap nabi di Samaria. Nah, bagaimana dengan Samaria? Samaria itu adalah bangsa yang lahir dari percampuran orang Yahudi dan orang non-Yahudi, penduduk Palestina bagian utara. Nah, ini adalah cerita historis sedikit ya. Orang Yahudi menganggap bahwa ibadah orang Samaria ini nggak benar, karena mereka orang yang kawin campur. Tetapi akhirnya Naaman mengatakan kepada raja di Aram bahwa ada nabi yang dapat menyembuhkan dirinya dari sakit kusta. Maka dibawalah, tadi kita baca ya, dibawalah itu ayat 5b,
Naaman pergi membawa 10 talenta perak. Wah, banyak Bapak Ibu ya. 1 talenta itu 34 kilo. Berarti 340 kilo perak dibawa. Lalu dibawa lagi apa? 6.000 shekel emas. 1 shekel itu 11,4 gram. Ya, berarti banyak juga ini. Ya, banyak. Ya, kurang lebih kira-kira 66 kilogram emas. Banyak ya. Ayat 5. Ketika sampai di Raja Israel, maka Raja Israel merasa bingung. Kenapa kok? Dia pikir, dia bingung, dia bilang, emangnya saya Tuhan bisa sembuhin orang? Nah, tapi kemudian orang bilang, udah Raja, jangan marah. Kan ada Nabi Elisa. Biarlah Naaman datang ke Nabi Elisa. Ya. Nah, ini adalah ceritanya dan akhirnya kita tahu bahwa Naaman akhirnya mendapatkan kesembuhan. Nah, Bapak Ibu terkasih, dari cerita ini saya ingin menyampaikan poin-poin yang kita bisa pelajari, ya. Yang kita bisa pelajari selain kita sudah tahu mengenai Naaman tadi, kemudian Naaman akhirnya disembuhkan, kita akan belajar, ya. Poin pertama adalah ada tujuan Tuhan yang mulia di setiap masalah. Ayat 1 sampai 3. Nah, Bapak Ibu, tadi kita melihat bahwa Naaman ini seorang panglima, dia kalau perang menang. Tapi dia masalah apa? Masalahnya adalah dia adalah orang yang sakit kusta, Bapak Ibu, ya. Walaupun dia hebat, dia punya kekuasaan, dia punya keuangan yang baik pada zaman itu, dia kalau perang menang, dia sukses, tapi dia ada masalah. Masalahnya apa? Dia sakit kusta, ya. Nah, Bapak Ibu terkasih, dalam hidup ini kita seringkali menemui masalah-masalah, ya. Nanti masalahnya anak sakit, nanti masalahnya masalah keuangan, masalahnya masalah yang sulit, ya. Barusan saya kontak Wirandi, kan anggota Babel Study kita tinggal di Bulukumba. Waduh, kok ada masalah sedikit kok. Adik saya ada masalah sedikit di kota Bali, Alvin. Saya harus kontak-kontak sama dia nih, dia di Bali nih. Lagi ada masalah sama teman-temannya. Ya, saya nggak cerita lah Bapak Ibu ya. Tapi setiap kita pasti ada masalah. Ya, kita pasti menghadapi masalah dari mungkin kesehatan, dari mungkin pendidikan, mungkin masalah pekerjaan, ya. Tetapi poinnya adalah ada tujuan Tuhan yang mulia di setiap masalah. Ketika Naaman ada masalah, dia sakit, ya Tuhan akan dimuliakan. Waktu dia ketemu dengan Nabi Elisa mengucapkan, ayo kamu pergi, ya mandi 7 kali, ya kan? Dikatakan di sebuah sungai ditunjukin, begitu, ya. Jadi setiap masalah di situ ada tujuan yang Tuhan yang mulia untuk ketika orang melewati masalah bersama dengan kekuatan daripada Tuhan, dia akan memuliakan nama Tuhan, ya. Nah, Bapak Ibu, saya akan cerita sebuah cerita dari buku berjudul The Sons for the Master, ya. Buku bahasa Indonesianya adalah Anak-anakku bagi Tuhan, ya, Sons for the Master. Kisah nyata seorang ibu yang 5 orang anaknya, 5 orang dari 7 anaknya melayani Tuhan, ya. Buku ini saya pernah pinjam bahasa Inggrisnya dan pernah juga baca bahasa Indonesianya, ya. Nama ibu ini adalah Ibu Tan Chien Nyo. Ibu Tan Chien Nyo adalah seorang ibu yang lahir di Yogyakarta pada tahun 1909. 1909, ya. Jadi buku ini menceritakan sebuah kisah bahwa pada waktu itu Nona Tan Chien Nyo masih muda, ada 3 tamu datang. Dan keluarga Ibu Tan Chien Nyo ini menyuguhkan teh kepada tamu prianya. Waktu pulang ibu itu bilang kepada anaknya Nona Tan Chien Nyo, "Nak, nanti 1 dari 3 pria tadi akan jadi suami kamu." Oh, kaget ya. Zaman dulu memang begitu Bapak Ibu ya. Zaman tahun-tahun 1900 awal, kira-kira ya 100 tahun yang lalu kurang lebih, banyak orang dijodohkan menikahnya bukan karena pacaran. Lalu dengan singkat cerita, Nona Tan Chien ini 17 tahun menikah dengan suaminya bernama Bapak Tong Pai Hu, usia 36. Bedanya adalah suami istri bedanya 19 tahun ya. Zaman dulu sering Bapak Ibu ya beda 20 tahun. Kakek nenek saya beda 20 tahun ya. Kakek saya sama nenek saya beda 20 tahun. Cici saya bilang, Ton, waktu kungkung usia 20, Popo masih masih bayi ya. Karena beda 20 tahun. Ngeri juga ya. Nikah beda 20 tahun.
Nah, jadi Bapak Tong Paihu ini pengusaha Semarang asal Xiamen dari China. Mereka punya 7 anak, ya. Bapak Tong Paihu dengan Ibu Tan Chen ini punya 7 anak. Ketika Ibu Tan Chen usia 32, ya, 32 tahun, berarti Bapak Tong Paihu kan beda 19 tahun, usianya berapa? Usianya kurang lebih 51 tahun. Bapak Tong Paihu meninggal dunia, meninggalkan 7 anak. Anak paling besar 14 tahun, anak paling kecil 1,5 tahun. Waduh, susah sekali. Ibu ini jadi janda. Kemudian ibu ini singkat cerita sekeluarga masuk Kristen. Masuk Kristen, kemudian ibu ini menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh dan tidak menikah lagi. Sampai akhir hayat. Dia bilang sama Tuhan, Tuhan tolonglah saya jadi janda, anak saya 7. Saya akan membesarkan anak saya walaupun susah, tidak punya uang, susah cari kerjaan. Saya akan bergiat bekerja, menghidupi 7 anak tanpa menikah lagi. Ibu ini setiap pagi bangun jam 5 pagi, berdoa dan membaca Alkitab. Ibu ini seminggu berdoa 3 jam. Wow, luar biasa Bapak Ibu ya. Ibu ini berdoa setiap minggu 3 jam. 1 jam untuk hamba Tuhan yang berkhotbah di seluruh dunia. 1 jam untuk pelayanan misi pengabaran Injil. 1 jam untuk anak-anaknya. Seminggu berdoa 3 jam. Ibu ini selalu mengajak anak-anaknya ke gereja setiap hari Minggu, dan seluruh anak-anaknya harus dengar khotbah, dengar sekolah minggu. Waktu remaja, ikut remaja, dan seterusnya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, ibu ini miskin, sehingga jarang makan daging. Suatu hari makan daging, ya ini daging bak begitu ya. Makan daging bak, itu ada dapat, mereka punya kira-kira mungkin satu porsi atau satu porsi begitu ya. Daging mungkin berapa ratus gram begitu ya. Ingin ditaruh di kulkas. Anak-anaknya bilang, Mama kapan makan daging bak itu? Nanti kalau Imlek. Setelah 1-2 hari tanya lagi anaknya, Mama kapan makan daging bak itu? Nanti kalau Imlek. Beberapa hari sebelum 1-2 hari sebelum Imlek, datang tamunya yang adalah saudaranya dari Ibu Tan Chen ini. Waktu ibu ini apa namanya ngobrol-ngobrol, keluarga tamunya ini saudaranya tahu bahwa dia ada daging. Dia mau bagi setengah, mau bagi dipotong. Kok bagi sepotong, kata saudaranya. Bagi semuanya dong, begitu. Dibagi semuanya. Anak-anaknya nangis waktu tamunya saudaranya ini pulang karena mereka jarang makan daging. Bapak Ibu, yang dikasih oleh Tuhan Yesus, ibu ini sangat cinta Tuhan. Ya, ibu ini setiap hari Jumat dia pergi setelah kerja, dia seorang penjahit di Indonesia. Ya, kalau tidak salah waktu itu mereka di Semarang. Ibu ini setiap hari Jumat setelah kerja, kira-kira sore hari, mandi pakai baju putih, kemeja putih begitu ya. Dia pergi penginjilan sama orang-orang gereja, sama hamba Tuhan. Setiap Jumat cari jiwa, setiap Jumat penginjilan bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun. Cinta Tuhan luar biasa. Ibu ini punya 7 anak. 5 anaknya melayani Tuhan. Nama anaknya adalah Pendeta Stephen Tong, Pendeta Caleb Tong, Pendeta Joseph Tong, Pendeta Peter Tong, dan Pendeta John Tong. Ya, anaknya yang ke-6 juga Pak Solomon Tong mendirikan sekolah teologi, namanya STT Excelsius di Surabaya. Di STT itulah saya mengajar menjadi dosen. Sudah 5 tahun, ya Bapak Ibu. Saya sudah mengajar di STT tersebut selama 5 tahun. Bapak Ibu terkasih, apa masalah yang kita hadapi? Mungkin kita pernah mengalami masalah seperti Ibu Tan Cheno ini, ya, menjadi janda, hidupnya sulit, atau seperti Naaman yang kena kusta, bertahun-tahun kena kusta, sakit, ya. Tapi percayalah kepada Tuhan, maka Tuhan akan menolong kita. Waktu Tuhan menolong kita, kita akan menjadi orang yang memuliakan nama Tuhan. Yang kedua, kita bisa pelajari apa Bapak Ibu? Ayat 5 sampai ayat 7, ya. Percayalah kepada Tuhan dan siarkanlah Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saya ingin menekankan dari 2 poin dari cerita ini, ayat 5 dan ayat ke-7. Kalau kita baca di sini,
kita bisa melihat kedua sikap raja. Sikap Raja Aram, dia percaya bahwa Naaman dapat disembuhkan Nabi di Israel. Tapi sikap Raja Israel, dia nggak percaya bahwa nabinya dapat menyembuhkan orang kusta. Nah, ini bingung Bapak Ibu ya. Kok bisa begini ya? Seharusnya Raja Israel itu tahu cerita mengenai guru yang bernama Nabi Elisa. Nabi Elisa ini kan murid Nabi Elia, ya, yang dapat membuat mujizat. Bahkan Nabi Elisa ini kita tahu ceritanya bahwa dia dapat membangkitkan anak janda di Sarfat yang sudah mati, ya. Ya, oh sorry, itu Nabi Elia maksud saya. Nabi Elia membangkitkan anak janda di Sarfat yang mati. Dan kalau kita tahu juga bahwa Nabi Elisa pun adalah punya apa? Punya kuasa dari Tuhan, mampu menyembuhkan orang. Bapak Ibu, liatin. Bapak Ibu kalau pelajari Alkitab, khususnya dua raja-raja ini, luar biasa. Nabi Elisa, waktu Nabi Elia mau terangkat ke sorga, dia bilang, aku mau mendapatkan 2 bagian dari rohmu. Dia akhirnya 2 kali lipat. Bapak Ibu kalau pelajari kisah mujizat Nabi Elia, Nabi Elisa melakukan 2 kali lipat. Menyembuhkan, Nabi Elisa juga menyembuhkan lebih banyak. Bangkitkan orang mati, Nabi Elisa pun bangkitkan orang mati, dan seterusnya. Ya, jadi ini yang menjadi inspirasi Bapak Ibu. Saya pernah mendengar cerita, Pendeta Stephen bilang sama Pendeta Andrew G. Bapak Ibu tahu ya, Pendeta Andrew G itu pendiri Saat. ST Saat di Malang itu pendirinya adalah Pendeta Andrew G. Nah, Pendeta Stephen itu adalah murid Saat. Ya, Pendeta Stephen itu adalah mahasiswa di Saat. Dan dia waktu bilang sama Pendeta Andrew G, dia bilang, kalau Nabi Elisa bilang sama Nabi Elia, aku mau mendapatkan 2 bagian daripada rohmu. Tapi pas Stephen bilang, aku minta 4 bagian roh daripada Pendeta Andrew G. Saya pernah dengar dalam sebuah khotbah Pendeta Stephen. Dia bilang, aku minta 4 bagian. Aku mau punya karunia pelayanan berlipat-lipat dari Pendeta Andrew G. Bapak Ibu kalau mendengar kisah Pendeta Andrew G ini orang hebat Bapak Ibu ya. Dia pendiri ST Saat yang terkenal. Pendeta Andrew G ini adalah seorang pengkhotbah yang luar biasa. Stephen bilang, aku minta 4 bagian dari rohmu. Maksudnya adalah Bapak Ibu, saya mau katakan bahwa Nabi Elisa ini sungguh nabi yang dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Jadi waktu kita melihat dari cerita ini, sungguh aneh. Raja Israel nggak percaya, tapi Raja Aram percaya. Ya. Nah Bapak Ibu, kita harus percaya sama Tuhan Bapak Ibu. Yakobus 2 ayat 17 mengatakan, jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka pada hakikatnya iman itu akan mati. Ya, di sini Raja Aram percaya, Raja Israel tidak percaya. Ayat 5 sama ayat 7. Ya, tapi marilah kita percaya Bapak Ibu. Ya, marilah kita percaya kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Saya yakin kita akan berkata juga amin. Bapak Ibu, kita harus percaya dalam kehidupan kita, walaupun masalah berat, walaupun kita sakit belum sembuh, walaupun kita sedang mengalami kesulitan ekonomi, ya. Bapak Ibu, berkali-kali saya dengar jemaat Tuhan bilang, wah, usaha lagi sepi. Ini Prabowo naik jadi presiden. Dikatakan anggaran-anggaran dipangkas. Dikatakan semua lagi berusaha berjuang. Tetapi dampak COVID yang sudah beres beberapa tahun ini tetap masih terasa. Ekonomi sulit. Orang seringkali bilang, aduh 2025 ini zaman sulit uang, zaman sulit dalam usaha. Tapi Bapak Ibu, marilah kita belajar dari cerita Alkitab ini. Bahwa Raja Aram itu percaya. Marilah kita percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan menolong kita. Nah berikutnya adalah dikatakan percaya perlu usaha. Maksudnya apa? Ketika Naaman ingin mendapatkan kesembuhan, nabinya berkata apa? Nabinya berkata, ayo kamu mandi di sungai sebanyak 7 kali. Ya, dikatakan Elisa bilang, itu pun pakai suruhan Bapak Ibu, menyuruh seorang suruhan, mengatakan, pergilah mandi 7 kali di sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih. Wah, Naaman marah Bapak Ibu. Dia bukan hanya marah ya karena masalah sungai, tapi mungkin juga dia marah, kok datang suruhannya, kenapa Nabi Elisa tidak mau datang, ya.
Dia bilang, kamu gerak-gerakan tangan kayak di badan aku begitu ya. Kan dulu gitu Bapak Ibu ya. Seperti misalnya Tuhan Yesus, kalau ada orang yang sakit, kemarin dulu, bukan dulu, sorry, di Perjanjian Baru kita pernah belajar, ada orang yang sakit, misalkan buta, lalu diambil tanah, diolesin pakai air ludah, ditaruh di mata, terbuka matanya. Ya jadi di sini Naaman merasa kesal. Lalu dia bilang, sungai-sungai lain kan lebih bagus. Sungai ayat 12. Sungai Abana, Parpar, sungai-sungai Damsyik kan lebih bagus, lebih bersih. Ya Bapak Ibu, itu sungai yang bagus di Damsyik. Kemungkinan besar lebih bersih. Tapi sungai di Israel mungkin kotor begitu. Nah, tapi syukurnya pegawai-pegawai Naaman bilang ayat 13, Bapak, seandainya Nabi itu nyuruh yang sulit, kamu pasti lakuin, bener nggak? Ini cuma suruh mandi loh. Ayo mandi. Akhirnya Naaman mau mandi di sungai Yordan. Nah Bapak Ibu, seringkali kita waktu berdoa sama Tuhan, kita rasa Tuhan aneh. Doa, ya udah percaya aja. Datang, kalau kita ada masalah Bapak Ibu, gimana caranya? Datang ke pendeta. Pak Pendeta, Tuhan tahu, Muse, tolong saya dong. Saya ada masalah. Nanti dia bilang, ya doa aja. Orang ada masalah, doa, doa, doa. Nah Bapak Ibu, terkasih. Marilah waktu kita percaya pada Tuhan, kita doa sama Tuhan. Ya, kita percaya. Kita harus mau beriman sama Tuhan. Walaupun kadang-kadang, ya, kadang-kadang kita disuruh Tuhan lakuin hal yang berbeda. Hal yang mungkin kita katakan aneh begitu ya. Tapi ya, kita percaya saja sama Tuhan Bapak Ibu. Kalau kita percaya Tuhan, Tuhan akan tolong kita. Akhirnya apa yang terjadi? Ketika Naaman percaya dia mandi 7 kali di Sungai Yordan, dia akhirnya sembuh, ya. Dia akhirnya sembuh, ya. Nah, Bapak Ibu, kita belajar kalau kita percaya sama Tuhan, akhirnya Tuhan akan menolong menyembuhkan kita. Nah, di sini ada gambar ya di layar kita. Naaman percaya sama Tuhan, akhirnya juga dia sembuh dari kustanya. Ayat 14b. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Bapak Ibu kalau lihat tubuh seorang anak kecil gimana? Anak kecil kan masih mulus badannya ya, masih bersih kulitnya ya, masih halus, kulitnya lentur, kulitnya sehat, penampakannya cerah, benar nggak? Akhirnya tubuh Naaman menjadi tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Wah, kulitnya bersih, tidak ada kusta lagi, tidak ada penyakit. Dia menjadi sembuh. Bapak Ibu terkasih, kalau kita percaya sama Tuhan, Tuhan akan nolong kita. Tuhan akan memberikan kepada kita jalan keluar, ya. Ketiga, ayat 15 sampai 3 ayat 27, ya. Fokuslah membangun kerajaan Allah. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, waktu kita melihat kisah kesembuhan Naaman, Naaman ingin mempersembahkan pemberian berupa uang dari perak dan emas yang telah dibawa tadi kepada Nabi Elisa. Pertanyaan saya adalah, kalau Nabi Elisa, kalau Nabi Elisa menerima, salah apa enggak? Kira-kira Bapak Ibu. Nabi Elisa nih, kan dikasih uang nih, mau dikasih emas. Iya ini saya kasih kamu deh. Kamu sudah tolong saya, kasih saya arahan dari Tuhan, mandi di Sungai Yordan 7 kali dan sembuh. Boleh nggak? Nggak salah ya Bapak Ibu ya. Tetapi Nabi Elisa nggak mau menerimanya. Dan cerita ini berlanjut. Gehasi bujang daripada Nabi Elisa. Dia serakah. Dia bilang, udah Tuhan saya sungkan, saya aja yang terima. Akhirnya dia terima uangnya dari Naaman. Akhirnya apa? Akhirnya Gehasi ini yang adalah hamba uang, yang mengutamakan uang dibanding Tuhannya, dia akhirnya kena kusta. Karena Nabi Elisa ini dia tahu bahwa Gehasi ini pergi terima uang dari Naaman. Bapak Ibu terkasih, Gehasi ini orang yang bodoh. Dia nggak tahu kalau Nabi Elisa adalah nabi yang luar biasa. Bangkitin orang mati aja bisa, ya. Apalagi cuma tahu bahwa kamu pergi. Gehasi pergi. Kemana? Ketemu Naaman. Ambil uang itu. Masa nggak tahu? Ya.
Bapak Ibu kalau baca ayat di akhir itu sungguh ayat yang luar biasa. Ya, yang bagi saya menggetarkan hati saya. Dikatakan ayat 26. Bukankah hatiku ikut pergi ketika orang itu turun dari atas kereta mendapatkan engkau? Maka sekarang kau telah menerima perak dan dengan itu dapat memperoleh kebun-kebun, kebun zaitun, kebun anggur, kambing domba. Tapi penyakitku Naaman akan melekat padamu, kepada anak cucumu sampai selama-lamanya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, poin ketiga adalah marilah kita jangan jadi hamba uang, tapi jadilah hamba Tuhan yang membangun kerajaan Allah. Maka poin ketiga saya katakan, jadilah hamba Tuhan yang berfokus membangun kerajaan Allah. Nah, Bapak Ibu terkasih, bicara mengenai uang memang tidak mudah. Saya paham. Bukan hanya jemaat Tuhan ya yang cinta uang. Hamba Tuhan pun bisa cinta uang, Bapak Ibu. Saya nggak munafik, Bapak Ibu. Saya orang berdosa. Tapi saya dari firman Tuhan hari ini saya belajar fokus membangun kerajaan Allah, Bapak Ibu. Ya, makanya saya walaupun saya dosen, ya Bapak Ibu, saya baru akan lulus kuliah S3, ya. Kuliah S3 nggak mudah, Bapak Ibu ya. Selain biaya mahal, juga sulit sekali. Bikin PR-nya begadang-begadang, Bapak Ibu. Bangun jam 2 pagi. Mungkin Bapak Ibu saya pernah cerita. Tapi saya fokusnya apa? Setelah lulus, ya insya Allah ini 12 Juli akan wisuda. Tetapi juga saya ingin membangun Bible study, ya Bapak Ibu. Bible study ini adalah pelayanan saya untuk membangun kerajaan Allah. Walaupun hanya 4 orang, 5 orang dengan firman. Saya rindu Bapak Ibu ketika dengan firman Tuhan ini berubah menjadi hamba Tuhan yang apa? Yang membangun kerajaan Allah. Bapak Ibu udah sebut cerita yang menarik. Ada seorang bernama Pendeta Ivan Adi Raharjo. Ya, Bapak Ivan Adi Raharjo ini adalah seorang seorang hamba Tuhan, ya. Sekarang sudah pendeta. Pak Ivan ini dulu seorang pengusaha. Dia ini adalah cucu dari yang punya yang punya teh Tongci. Tongci. Kalau Bapak Ibu tahu teh Tongci terkenal itu ya, teh Tongci itu kan terkenal ya. Sama kayak teh Sosro ya, teh apalagi ya, teh Sariwangi gitu ya. Terkenal. Dia orang kaya. Bapak Ivan ini orang yang kaya ya, orang yang kaya dan kemudian lulus dari universitas terkenal di Australia. Dia bekerja di perusahaan yang besar, Bapak Ibu ya. Waktu dia bekerja di perusahaan itu kira-kira berapa belas tahun yang lalu, dia kerja waktu usia muda, Bapak Ibu ya, usia kurang lebih mungkin 25-26 tahun lulus kuliah, dia kerja setahun dapat 1 miliar, Bapak Ibu ya. Jarang Bapak Ibu ya, orang anak muda kerja di perusahaan setahun dapat 1 miliar, Bapak Ibu ya. Berarti satu bulan kurang lebih gaji 90-80 juta ya. Masih muda Bapak Ibu, baru lulus dari Australia. Punya anak 2, ini gambar fotonya ya Bapak Ibu ya. Tetapi waktu dia sudah bekerja dapat gaji 1 miliar setahun, dia dengan khotbah perintah Stephen Tong. Kemudian dia bilang kepada perusahaannya. Waktu dengan khotbah Stephen Tong panggil, siapa menjadi hamba Tuhan, dia maju ke depan. Kemudian dia datang ke pimpinannya, ke bosnya. Bos, saya mau mengundurkan diri dari perusahaan ini. Wah, bosnya kaget. Bosnya bilang, gaji kurang ya? Saya tambah mau nggak? Bukan masalah gaji. Oh, oke. Apakah ada masalah dengan rekan kerja? Teman kerja ada yang mungkin buat kamu rasa nggak enak? Oh, nggak ada masalah. Oke. Apakah pekerjaan terlalu berat? Kamu terlalu capek? Oh, bukan. Loh, jadi kenapa mau berhenti kerja? Karena saya mau sekolah teologi jadi hamba Tuhan. Wah, kaget Bapak Ibu ya. Bosnya kaget. Ya udah, apa boleh buat? Bapak Ivan Adi Raharjo masuk sekolah STTRII, Sekolah Tinggi Teologi Reform Injili Internasional di Jakarta. Dan sekarang menjadi hamba Tuhan, menjadi gembala, dan sudah dipendetakan di Gereja Reform Injili Indonesia Jakarta. Tempat Pak Stephen Tong menjadi gembala umum atau gembala senior, ya, ketua sinodenya. Nah, Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kaget ya Bapak Ibu ya. Saya waktu dengan cerita ini saya kaget sekali. Ada orang punya uang begitu banyak, bisa pelayanan, tapi dia bilang enggak. Saya mau jadi hamba Tuhan. Bapak Ibu terkasih,
Pendeta Ivan Edi Raharjo adalah orang yang mau memfokuskan diri membangun kerajaan Allah. Bapak Ibu terkasih, Martin Luther pernah berkata, jika Anda mau bertobat, yang pertama dompet Anda harus bertobat. Wow, luar biasa ya. Martin Luther seorang reformator. Pada tanggal 31 Oktober 1517 memakukan 95 dalil di pintu gereja Wittenberg. Dia bilang harus ada reformasi. Maka kata dia adalah kita harus menjadi orang yang bertobat di hadapan Tuhan. Bapak terkasih, saya akan menutup dengan sebuah cerita, ya, dengan sebuah cerita bahwa ada seorang pria di bandara, ya, seorang anak pria ini bernama Andi, ya, dia pengen pergi ke luar negeri dari Jakarta ke Amerika. Waktu dia sampai di Bandara Jakarta, Bandara Internasional, dia sampai lebih awal, Bapak Ibu. Dia sampai lebih awal 2 jam, ya. Dia bilang, ngapain ya? Ya sudahlah, saya sambil nunggu lihat-lihat gitu ya. Ada sebuah mesin pintar. Dia naik ke mesin itu, tulisannya adalah, mesin ini dapat mengetahui Anda dan kehidupan pribadi Anda. Keren ya. Mesin apa nih, dia bilang? Ditulisnya gini, mesin ini dapat mengetahui Anda dan kehidupan pribadi Anda. Wah ya, masukkan koin 5.000 dan mesin ini akan memberitakan siapa diri Anda. Dia bilang, yang bener aja. Dia masukin koin ya, 5 koin 1.000-an. Coba lihat 5.000. Mesin ini bilang, kamu adalah orang ya yang namanya Andi dan kamu tinggal di jembatan 5. Wah, kaget ya. Dan kamu punya istri bernama Cindy. Wah, dia bilang hebat banget. Dia tahu nama saya, tahu tempat tinggal saya, tahu nama istri saya. Wah, terus dia bilang kayak gini ya. Ini orang, apa bener nih mesinnya? Bapak Ibu, kemudian dia beli jaket kan? Dia beli jaket. Di daerah bandara itu kan ada jual-jualan. Dia beli jaket. Dia pakai jaket. Ya, udah pakai jaket, dia pakai topi. Ya, dia beli topi. Wah, saya mau bohongin ya. Saya mau bohongin mesin ini supaya dia nggak tahu siapa saya. Dia pura-pura kan, dia pakai topi kan, nggak ketahuan. Dia berdiri di mesin itu lagi, masukkan lagi 5.000 koin. Masukin. Terus dia bilang gini, mesinnya bilang kayak gini, berat kamu 55 kilo, tingginya 170 cm, dan hobi kamu adalah berenang. Kaget dia bilang, beratnya tahu, tingginya tahu, hobinya tahu. Wah, gimana ya? Nah, dia akhirnya pergi lagi, Bapak Ibu ya. Dia pergi lagi ke toko-toko, cari kacamata hitam, cari kumis palsu. Dia cari. Ya, dia ambil kacamata hitam, dia beli kumis palsu, ya. Kemudian dia menyamar kan, udah pakai topi, pakai jaket, pakai kacamata hitam, pakai kumis palsu. Dia berdiri lagi di mesin tadi, yang mesin pintar. Masukkan lagi koin 5.000. Ting gitu ya. Nah, terus dia udah masukin koin itu, ada lagi suara. Halo Andi, saya tahu kamu Andi. Kamu kan Andi. Kamu kan sekarang mau naik pesawat dari Jakarta ke Amerika. Dan Andi, pesawat kamu sudah berangkat 5 menit yang lalu. Kaget dia. Dia benar-benar kaget, dia lari. Benar, pesawatnya sudah berangkat. Batal ke Amerika, Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan Yesus. Cerita ini adalah sebuah cerita yang biasa, ya. Cerita biasa, ya. Tetapi poinnya apa, Bapak Ibu? Poinnya adalah si Andi ini nggak fokus. Dia mau ke Amerika, tapi dia main-main sama mesin gitu, Bapak Ibu ya. Jadi dia terlambat deh pergi ke Amerika. Nah, Bapak Ibu, ilustrasi ini adalah sebuah cerita bahwa hidup ini adalah sebuah penantian, Bapak Ibu, ya. Hidup ini adalah sebuah penantian bahwa kita ingin masuk ke sorga. Kita di bumi ini hanya sementara. Seperti tadi Andi mau pergi ke Amerika itu, di bandara itu cuma 2 jam aja. Harusnya dia fokus, dia nungguin, dia perhatiin pesawatnya mau berangkat apa enggak, berangkat apa tidak, dia cek tiket dia tanya sama petugas di bandara, tapi dia malah main-main. Nah, Bapak Ibu, bukankah kita sering kali main-main, Bapak Ibu, dalam hidup kita? Kita cuma cari uang, ngurus keluarga, kita nggak fokus sama kerohanian, jarang baca Alkitab, lupa berdoa, lupa ke gereja. Jangan, Bapak Ibu. Hidup kita ini harus kita fokuskan seperti ya
Yaitu dalam firman Tuhan tadi. Kita fokus ikut Tuhan. Fokus lakuin kehendak Tuhan. Naaman disuruh mandi, ya dia mandi. Disuruh Tuhan mandi supaya sembuh, dia mandi supaya sembuh. Jangan seperti Gehazi. Fokusnya cari uang aja. Dia maunya apa? Dia maunya apa? Dia mau tambah kaya. Cara gimana pun dia mau tambah kaya. Jangan Bapak Ibu. Ya, marilah kita belajar percaya sama Tuhan. Dan hidup kita, mari kita tunjukkan kepercayaan kepada Tuhan. Berfokuslah untuk menyiarkan kerajaan Allah. Ya, seperti Nabi Elisa yang seorang pelayan Tuhan yang berfokus membangun kerajaan Allah. Jangan seperti Gehazi menjadi hamba uang. Ya, kesempurnaan adalah marilah kita yang pertama, lihatlah tujuan mulia Allah dalam masalah kita. Walaupun kita ada masalah, percayalah Bapak Ibu. Yang kedua, percayalah Tuhan dan kabarkanlah Dia. Yang ketiga, marilah fokus membangun kerajaan Allah. Kiranya firman Tuhan pada malam hari ini boleh memberkati kita dan membawa kita untuk mempergunakan setiap kesempatan untuk menyampaikan Injil Tuhan. Amin. Ya, Bapak Ibu terkasih, kita bersama-sama akan ini sebelum doa syafaat. Kalau Bapak Ibu ingin responi firman Tuhan, mungkin ada pertanyaan, silakan. Ya, saya stop ini dulu ya, stop recording sebentar.